Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, panjang umur ya, bisa beribadah di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, menunaikan ibadah puasa kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bertemu lagi ya kita pada perkuliahan pengembangan pembelajaran sentra. Ini pertemuan kita yang ketiga. Walaupun kita menggunakan video pembelajaran ya, tidak bisa bertemu langsung melalui Zoom. Semoga materi hari ini dapat tersampaikan ya kepada teman-teman bisa paham ya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita buka mulai perkuliahan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya teman-teman materi perkuliahan kita sebelumnya, itu yang pertama, pertemuan pertama itu membahas mengenai model pembelajaran yang ada di PAUD di Indonesia. Kemudian pertemuan kedua kita sudah mempelajari apa itu pembelajaran high school, dan teman-teman sudah melakukan kegiatan diskusi ya di WhatsApp group. Alhamdulillah semuanya aktif ya, walaupun beberapa teman-teman kita yang tidak bisa ikut ya karena terkendala sinyal gitu ya. Baik. Hari ini materi kuliah kita mengenai BBCT atau mode pembelajaran BBCT atau Beyond Center and Circle Times. Nah, apa sih BBCT di sini? Ada yang sudah pernah mendengar BBCT? Kalau yang belum, mari kita belajar bersama-sama ya. Nanti kita akan diskusikan melalui WhatsApp group. Silahkan yang untuk bertanya, yang ingin menjawab sebanyak-banyaknya ya. Tidak hanya satu jawaban, tetapi bisa menjawab seluruh pertanyaan itu akan mendapatkan poin plus dari saya gitu ya. Baik, untuk materi hari ini saya akan coba share screen. Iya. Oke, hari ini kita materinya tentang BCCT, mohon maaf ya, bukan BBCT tapi BCCT atau Beyond Center and Circle Times. Oke. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini itu diharapkan mahasiswa ya teman-teman mampu menganalisis pendekatan pembelajaran BCCT secara inovatif dapat mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Nah, untuk materi pembelajarannya itu yang pertama kita akan mengetahui sejarah munculnya pendekatan pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Kemudian kita akan mempelajari pengertiannya ya, kemudian mempelajari ciri-ciri, kemudian penerapan pendekatan BCCT ya, kemudian ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran BCCT. Oke. Materi yang pertama kita akan mempelajari sejarah munculnya pendekatan pembelajaran BCCT. Nah, apa sih sejarahnya dulu ya? Nah, ini ya Pamela Pauls, gambar seorang dari Amerika Serikat ya, yang mengembangkan atau mencetuskan ide model pembelajaran BCCT. Model BCCT ya atau biasa di Indonesia disebut dengan model sentra dan lingkungan, disingkat dengan SENLING dari kata sentra dan lingkaran, yang diadopsi dari serangkaian pembahasan Creative Center for Childhood Research and Training di Florida
di CCRT Amerika Serikat. Jadi awalnya ada suatu pembahasan ya di organisasi gitu atau sekolah ya yang membahas tentang Creative Center untuk anak di Florida. Nah, model ini merupakan awalnya itu pengembangan dari teori sebelumnya, teori model pembelajaran sebelumnya, yaitu diangkat dari teori Montessori, High Scope yang sudah kita pelajari ya, Head Start, dan Reggio Emilia. Jadilah pengembangannya itu yaitu BCCT ini. Nah, model ini ya digunakan sudah lebih dari 33 tahun sejak tahun 80-an. Ini diperuntukkan bagi anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Biasanya usia sekolah ya, usia anak itu sekitar 2 bulan sampai 6 tahun. Nah, BCCT ini ya telah diakreditasi oleh National Association Early Young Childhood atau NAIYC sebagai metode yang direkomendasikan. Artinya metode yang baik gitu ya untuk diterapkan di Amerika Serikat dengan sebutan kreatif kurikulum. Nah, di Indonesia BCCT ini pertama kali diadaptasi oleh Lembaga PAUD Islam, yaitu oleh TK Istiqlal Jakarta, yang diadopsi ya atau yang dicetuskan oleh Niblas binti O.R. Salim. Dia merupakan seorang pimpinan TK tersebut, yang dulunya melakukan penelitian di CCRT ini selama 3 bulan secara langsung. Dia terbang ke sana secara langsung, melihat langsung, mendengar langsung ya. Sehingga dia berminat untuk mengadopsi untuk dijadikan model pembelajaran yang dapat digunakan di Indonesia. Itu. Jadi dia beranggapan bahwa model pembelajaran BCCT ini ya tidak memerlukan peralatan yang banyak. Sedangkan kecerdasan anak itu tetap bisa dioptimalkan melalui bermain yang terarah. Begitu untuk sejarahnya. Kemudian apa sih pengertian dari BCCT? Nah, BCCT atau model sentra dan lingkaran adalah model yang berfokus pada anak, yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Jadi pendekatannya itu berpusat pada anak ya, student center, dan juga berpusat pada sentra main dan kegiatan atau berduduk dalam atau berposisi membentuk lingkaran. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main. Nah, sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Jadi sentra itu merupakan zonanya, tempat anak bermain yang sudah disediakan berbagai jenis media pembelajaran yang edukatif gitu ya. Nah, kemudian sentra main ini juga ada 3 kegiatan main anak ya. Yang pertama itu main sensori motor atau fungsional ya. Yang kedua main peran dan main pembangunan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. 3 jenis sentra main anak ini. Nah, juga ya keseluruhan proses pembelajaran berdasarkan teori dan pengalaman empiris. Jadi anak di sana tidak hanya mendapatkan teori ya ceramah dari gurunya, tetapi juga mendapatkan pengalaman-pengalaman secara langsung yang diciptakan baik dari guru maupun dari lingkungan. Kemudian ya pendekatan ini juga anak dirangsang untuk aktif melakukan kegiatan bermainnya, bermain sambil belajar di sentra-sentra pembelajaran.
seluruh kegiatan pembelajaran berfokus pada anak sebagai subjek pembelajaran. Sedangkan pendidik berperan sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator atau menilai ya, dengan memberikan pijakan-pijakan scaffolding. Nah, pijakan yang diberikan sebelum dan sesudah anak bermain dilakukan dalam setting duduk melingkar, sehingga dikenal dengan sebutan saat lingkaran. Ayo teman-teman, waktunya atau saatnya lingkaran gitu ya. Jadi anak diajak untuk duduk melingkar bersama guru. Nah, itu yang disebut dengan pijakan atau scaffolding di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Nah, kemudian ya BCCT ini selain memiliki pijakan di awal dan di akhir main ya, kegiatan main, dia juga ada namanya pijakan lingkungan main yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, waktu pertemuan pertama. Itu pijakan lingkungan main artinya mengelola ya rencana atau media apa saja atau sentra apa saja, intinya untuk merencanakan kegiatan hari yang akan dilakukan hari itu. Nah, kemudian pijakan sebelum main mengarahkan anak ya, ini sudah masuk ya, udah masuk kelas. Nah, mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan hari ini. Kemudian pijakan selama main, guru memberikan motivasi, memberikan pengetahuan anak selama bermain di sentranya. Kemudian pijakan setelah main, guru mengajak anak untuk berinteraksi ya, bertanya jawab, mengingat kembali kegiatan apa yang telah dilakukan. Di sini ada pengertian dari pijakan adalah dukungan yang dapat berubah-ubah, bisa disesuaikan dengan kondisi ya, dengan perkembangan anak juga ya yang ingin dicapai. Kemudian untuk mencapai dengan menggunakan pijakan ini diharapkan dapat meningkatkan atau mencapai perkembangan anak yang lebih tinggi. Setiap pijakan mempunyai prosedurnya masing-masing saat pelaksanaan, sehingga pemahaman guru terhadap setiap pijakan akan membawa kegiatan pembelajaran di PAUD yang menjadi lebih terarah, teratur, dan terorganisasi. Jadi pembelajaran BCCT ini lebih bersifat baku ya, sudah direncanakan begitu. Oke, sudah paham tentang pengertian BCCT ya. Selanjutnya ada materi tentang ciri-ciri pendekatan pembelajaran BCCT. Setelah kita mengetahui pengertian dari pendekatan BCCT ya, tentu teman-teman bisa dong menyebutkan apa saja sih ciri-ciri ya, ciri-ciri khusus yang membedakan model pembelajaran ini dengan pembelajaran yang lain. Oke, yang pertama itu berpusat pada anak ya. Kemudian adanya sentra main. Pembelajaran tidak hanya didapatkan melalui teori dan juga tetapi juga pengalaman empiris ya, menggunakan panca indera anak. Kemudian peran guru di sini sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Adanya yang kemudian yang ini ya, ada suatu kegiatan itu dinamakan saat lingkaran atau berposisi duduk melingkar. Kemudian ciri lainnya aktivitas anak bermain. Kemudian memberikan pijakan atau scaffolding. Sudah tahu ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengupas semuanya ya pada saat diskusi. Berikutnya ada tujuan pembelajaran BCCT. Apa sih tujuannya? Itu yang pertama, merangsang seluruh aspek kecerdasan jamak atau yang disebut dengan multiple intelligence anak. Ada beberapa ya, kecerdasan anak itu terdiri dari 8 ya, multiple intelligence. Nanti itu dipelajari ya, mungkin teman-teman juga pernah belajar ya di semester sebelumnya. Multiple intelligence itu dasarnya atau konsep dasar pendidikan anak usia dini. Itu ya. Kemudian ada
Setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Bukan hanya sekedar mengikuti perintah, meniru, ataupun juga menghafal. Jadi anak secara aktif ya, dengan menggunakan BCCT ini anak lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis gitu ya. Kemudian memudahkan guru dan anak mengikuti proses belajar mengajar karena sudah dilengkapi standar operasional yang baku. Nah, sudah ada standar operasionalnya. Sehingga memudahkan katanya ya, tujuan BCCT ini yang berpusat pada sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada dalam lingkaran bersama pendidik. Kemudian tujuan lain, anak mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya kelak. Jadi anak dengan menggunakan mode pembelajaran BCCT ini, anak dapat memecahkan persoalannya. Kenapa? Karena dia dapat menyelesaikan secara mandiri kegiatan yang dilakukan, tugas yang dilakukan, yang diberikan ya, membangun sendiri pengetahuannya dan pengalamannya. Karena begitu ya. Nanti teman-teman bisa menggali lagi apa saja tujuan-tujuan BCCT lainnya. Oke, kemudian penerapannya. Bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran BCCT? Nah, proses pembelajaran di BCCT itu ada yang pertama itu ada penataan lingkungan main. Jadi guru menata sentra-sentra ya, sentra-sentra main anak. Bisa lebih dari satu, lebih dari dua gitu ya. Ada beberapa sentra yang bisa digunakan untuk anak. Nah, kemudian penyambutan anak. Anak masuk kelas disambut, diberikan motivasi. Nah, kemudian yang ketiga main pembukaan atau pembukaan. Ini dibatasi selama 15 menit. Jadi sudah baku ya. Nah, kemudian ada waktu transisi anak pendinginan ya, cooling atau menyiapkan anak agar siap mengikuti pembelajaran hari itu. Nah, kemudian masuk kegiatan inti ya yang telah diberikan scaffolding ya, pijakan. Itu yang pertama pijakan pengalaman sebelum main, diberi waktu 15 menit. Ada pijakan pengalaman selama main ya 60 menit. Dan pijakan pengalaman setelah main 30 menit. Kemudian ada waktu makan bekal bersama atau istirahat ya 15 menit. Dan kegiatan penutup 15 menit. Baik, kemudian pijakan lingkungan main. Nah, pijakan yang pertama itu pijakan lingkungan main. Jadi prosedurnya itu sebelum anak datang ya, pendidik menyiapkan serta menata alat dan bahan main sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun. Kedua, mengelola awal lingkungan main dengan bahan-bahan yang cukup, 3 tempat main untuk setiap anak, merencanakan untuk intensitas atau waktu main, dan densitas atau keragaman pengalaman. Jadi sudah merencanakan waktu-waktu kegiatan main anak, apa saja kegiatan yang akan didapatkan anak gitu ya. Kemudian memiliki berbagai bahan yang mendukung 3 jenis main, yaitu sensori motor, pembangunan, dan main peran. Kemudian memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan. Jadi di kelas ya dibuatlah sebanyak mungkin ya media ataupun poster-poster yang dapat mendukung pengalaman agar anak itu lebih menyiapkan dirinya untuk belajar membaca, menulis, berhitung. Nah, itu harus disiapkan karena ya walaupun anak usia dini ya itu sudah harus dikenalkan minimal dikenalkan huruf-huruf gitu ya, angka-angka, simbol-simbol dan lain sebagainya.
Kemudian menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Jadi menciptakan lingkungan mainnya itu agar dapat aktif ya, semua anak dapat berinteraksi, gitu ya. Jadi inilah beberapa prosedur ya, pijakan atau scaffolding pada saat lingkungan main, merancang lingkungan main anak. Kemudian ada pijakan yang kedua, itu pijakan pengalaman sebelum main. Itu dibatasi waktunya 45 menit. Oke. Apa sih langkah-langkahnya? Itu yang pertama, guru dan anak membentuk posisi melingkar. Guru memberikan salam, menanya kabar anak, absensi, berdoa yang dipimpin oleh anak secara bergiliran. Jadi tidak hanya ketua kelas saja ya, tetapi secara bergiliran anak dapat dilatih untuk menjadi seorang pemimpin teman-temannya. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan tema hari ini dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Jadi menyampaikan tema apa yang akan dibahas, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Guru membaca buku atau cerita yang berkaitan dengan tema dan juga pengalamannya. Guru menstimulasi anak untuk bercerita pengalaman anak, atau juga anak menyampaikan isi buku cerita bergambar ya biasanya. Selain itu, guru juga dapat mendatangkan narasumber orang lain gitu ya, untuk bisa berbicara dengan anak atau menyampaikan hal-hal, bercerita dan lain sebagainya itu. Kemudian mengenalkan kepada anak kegiatan bermain yang akan dilakukan dan semua tempat main dan alat permainan yang akan digunakan. Mendiskusikan aturan main. Nah, itu digali dari anak. Jadi misalnya kita intinya mengajak anak untuk anak itu aturan kelas itu kita gali dari anak. Anak maunya seperti apa aturannya. Mohon maaf ya, saya mematikan alarm terlebih dahulu. Baik, sudah sampai di sini ya, mendiskusikan aturan main yang digali dari anak. Jadi guru tidak mengharuskan anak, kalian nanti begini ya, nanti kalian begini, gini. Enggak, itu digali dari anak. Jadi disepakati, adanya kesepakatan antara anak dan juga guru. Juga mendiskusikan harapan dan juga tujuan memainkan permainan. Kemudian mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosial ya, yang tadi. Anak memilih teman main dan permainan yang diminati. Jadi anak memilih sendiri sentra apa yang akan dimainkan, permainan apa yang akan digunakan, teman siapa saja yang akan diajak bermain dalam sentra. Kemudian guru menyampaikan cara menggunakan alat permainan. Sudah diberitahu ya di awal, sebelum bermain, di sentra ini teman-teman memainkan ini, di sentra itu anak-anak memainkan itu. Nah, merancang dan menerapkan urutan transisi main. Adanya transisi atau batasan-batasan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya si Alif, Rahel dan siapa ya yang sudah memilih main di sentra ini, kemudian guru dan juga anak itu sudah merancang kegiatan apa selanjutnya. Misalnya masuk ke sentra berikutnya, sentra ini. Nah, itu sudah disiapkan. Kemudian menjelaskan rangkaian waktu main, kapan memulai, mengakhiri, merapikan kembali mainan. Jadi tidak hanya
anak dapat bermain ya, menggunakan alat permainan, juga dapat merapikan kembali mainan yang sudah digunakan. Itu sudah direncanakan ya waktu-waktunya. Jadi berapa menit untuk sentra ini, berapa menit untuk sentra ini. Kemudian mempersilahkan anak bermain. Nah, itu pijakan atau kegiatan melingkar ya, duduk melingkar yang disampaikan guru kepada anak dan saling bertukar ini ya. Saling memberikan apa ya, informasi lah istilahnya, sharing bagaimana kegiatan hari ini. Kemudian ada pijakan pengalaman saat main, itu dibatasi waktunya ya untuk kegiatan inti ya, ini biasa kita sebut dengan kegiatan inti, itu sekitar 60 menit. Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya guru membawa anak ke lokasi atau tempat bermain, yaitu di sentra tadi ya, guru mengajak anak. Memberikan anak waktu untuk mengelola dan memperluas pengalaman main mereka. Memberikan waktu ya, istilahnya berarti kita membiarkan anak untuk bermain bebas, memperluas pengalamannya. Kemudian meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan pada hubungan teman sebaya. Jadi kita membiarkan anak untuk berbaur dengan temannya, bisa bekerja sama dengan temannya, bisa berinteraksi dengan temannya, sehingga terciptalah hubungan teman sebaya di sana. Kemudian guru berkeliling tuh di antara anak-anak yang sedang bermain. Diamati ya. Kemudian diberikan contoh bagi anak yang belum bisa menggunakan alat bermain. Padahal sebelumnya sudah diberitahu ya. Mungkin anak nggak memperhatikan atau mungkin bisa jadi slow respon ya. Jadi anak sulit menangkap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Itu sehingga guru berhak atau boleh memberikan menunjukkan contoh bermain yang akan dilakukan, karena benar-benar anak tidak bisa mengerjakan, mungkin karena dia tidak mendengar ya, sibuk bermain dan lain sebagainya. Kemudian guru memberikan juga dukungan dengan menanyakan pertanyaan positif sebagai stimulasi. Jadi saat anak bermain itu guru menanyakan, apa yang kamu lakukan gitu ya, bagaimana itu bisa seperti itu ya, bagaimana itu bisa berdiri, bagaimana itu kok begini begitu. Nah, itu ditanyakan agar kita dapat menstimulasi komunikasi anak ya, kognitif anak dan juga bahasa anak. Nah, juga ya memberikan bantuan jika sangat dibutuhkan. Kemudian mencontohkan komunikasi yang tepat. Jadi pada kegiatan inti ya, guru itu menunjukkan atau mengajak anak untuk berkomunikasi itu dengan baik ya, dengan mengajak anak untuk membuat kalimat yang kompleks. Jadi nggak kebalik-balik gitu ya. Jadi mengajarkan anak untuk berbahasa yang tepat. Kemudian memperkuat dan memperluas bahasa anak. Jadi kita lihat tuh kemampuan bahasa anak setelah main. Bahasa apa yang baru ia pelajari, kosakata apa yang baru ia katakan ya, baru pelajari ya. Kemudian guru mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main anak. Di sini guru memotret ya, memvideo dan lain sebagainya, apa sih perkembangan anak ya hari ini yang berbeda ya. Apakah anak bisa, apakah anak harus diberi bantuan, atau malah anak bisa mengajarkan temannya dan lain sebagainya. Jadi guru di sini merupakan berperan sebagai observasi ya, observator dan juga dokumentator ya. Kemudian memberikan penilaian. Nah, memberikan evaluasi, mencatat berbagai bentuk permainan yang dilakukan dan hasil perkembangan yang dicapai. Setelah kita sudah mengamati, mendokumentasikan, guru juga menilai.
Kemudian anak mengumpulkan hasil kerja dengan mencatat nama dan tanggal. Jadi mungkin ya anak diberikan tugas apa ya membangun atau puzzle dan lain sebagainya, anak mengumpulkan. Atau mungkin bisa dengan lembar kerja. Nah, itu dicatat nanti nama dan tanggalnya. Kemudian apabila waktu sudah hampir habis, guru memberitahukan kepada anak untuk bersiap-siap menyelesaikan kegiatannya. Lebih kurang ketika waktu sudah hampir habis itu 5 menit. Diberitahukan supaya siap-siap untuk menyelesaikan kegiatannya karena kita akan masuk ke kegiatan lainnya. Nah, setelah bermain ya kegiatan ini, maka pijakan selanjutnya itu setelah main. Guru memberikan instruksi kepada anak untuk membereskan alat-alat permainan edukatif yang telah digunakan. Harus secara mandiri, anak mengambil apa, maka ia harus mengembalikan apa yang ia ambil. Kemudian guru meminta anak membersihkan, merapikan, mengembalikan semua alat permainan ke tempat semula ya. Mengajak anak untuk membentuk posisi melingkar lagi ya, seperti pada pijakan awal sebelum main ya, jadi melingkar pada posisi melingkar ya. Kemudian mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman main dan saling menceritakan pengalaman mainnya. Di sini guru bisa bertanya, seperti gambar di bawah ini kan, mengingat siapa yang ingat kita tadi belajar apa. Terus apa saja yang dilakukan? Nah, ada anak yang bertanya. Kita harus menstimulasi anak untuk bercerita, mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukannya. Guru mengajukan beberapa pertanyaan ini ya. Setiap kegiatan yang telah dilakukan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan mengeluarkan ide dan gagasan anak dalam bentuk kata-kata. Itu sangat penting sekali dalam pijakan setelah main. Nah, nih, kita tadi sudah sedikit membahas ya, ada 3 jenis kegiatan bermain anak usia dini itu ada main sensori motor ya atau fungsional, ada main peran, ada main pembangunan. Nah, main sensori motor atau fungsional adalah kegiatan main anak usia dini ya, yang dimana anak belajar melalui panca inderanya dan hubungan fisik dengan lingkungan mereka. Main sensori motor merupakan respon gerak yang sangat menangkap rangsangan penginderaan. Jadi respon dari rangsangan panca inderanya. Apa yang dilihat, apa yang ia lihat, yang dia dengar, apa yang dia sentuh ya. Adapun contohnya ya, misalnya main sensori motor ini memercikkan air dari tangan, menepuk pasir, menuang air. Nah, itu juga main, walaupun merupakan kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Kemudian menyembunyikan atau menemukan. Kemudian membangun dan merobohkan. Itu merupakan salah sedikit ya, masih sedikit ini contoh dari main sensori motor. Nanti teman-teman bisa mencari ya contoh-contoh lain yang berhubungan dengan sensori motor. Kemudian ada main peran. Main peran atau yang disebut juga main simbolik, role playing, pura-pura, make believe, ya, fantasi, imajinasi, main drama. Nah, main peran ini adalah main anak yang menirukan gerakan. Jadi anak berperan, meniru. Nah, berperan sebagai orang lain ya, ataupun apa saja ya yang diperankannya itu awalnya itu anak mengamati dulu, mendengar bagaimana orang itu misalnya objek apa ya yang diamati itu kemudian ia menampilkan kembali dalam bentuk perilaku berpura-pura atau bermain peran. Misalnya nih dia anak-anak memainkan peran sebagai dokter, merawat pasien ya, kemudian menyuntik, infus dan lain sebagainya. Ada perawat berperan sebagai polisi, pemadam kebakaran, tukang pos, sekretaris, guru, penjual dan pembeli dan lain sebagainya. Juga bisa hewan ya, hewan dan binatang atau binatang dan kartun bisa. Itu dinamakan main peran. Kemudian ada main pembangunan.
Main pembangunan ini membantu anak untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat suatu karya berdasarkan bahan-bahan alam atau bahan bersifat cair maupun bahan yang bersifat terstruktur ya. Jadi anak di sini membuat suatu karya dari berbagai bahan yang ada. Itu disebut dengan main pembangunan. Misalnya itu bermain air, bermain pasir ya, dibentuk misalnya bermain pasir membuat istana pasir ya. Bermain air itu banyak sekali contohnya ya. Kemudian cat air ya. Bermain lumpur, tanah liat ya. Ada bermain play-doh. Kalau lumpur tanah liat mungkin air pasir mungkin bisa dilakukan di luar kelas ya, bisa di luar kelas atau outdoor. Karena mungkin nanti akan merepotkan guru juga ya kalau misalnya harus membawa media ini di dalam kelas. Kemudian bermain menggunakan krayon, cat dengan kuas, pulpen, kemudian juga ada balok ya, anak menyusun balok, ada balok berongga, balok berwarna, Lego, puzzle, Bristol block, Tinker Toy dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di internet ya teman-teman. Apa sih Bristol block ini? Apa sih Tinker Toys ini ya? Ini merupakan permainan yang sebenarnya kita dulu sudah pernah memainkannya ya, sudah pernah kenal. Cuman karena bahasanya lebih berbahasa Inggris, jadi kita nggak tahu apa nih, permainan apa ini. Padahal itu sudah biasa kita gunakan pada masa kita kecil dulu. Nah, itu disebut dengan main pembangunan. Anak membuat suatu karya di situ. Nah, ada sentra-sentra pembelajaran yang digunakan di BCCT. Yang pertama itu ada ini ya, ada 7 ya sentra BCCT. Bisa dikembangkan lagi teman-teman nanti untuk digunakan di PAUD. Nah, itu biasanya ya ada sentra aksara dan matematika disebut dengan sentra persiapan. Di mana sentra ini ya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kognisinya atau pola pikirnya ya, motorik halusnya, kemampuan motorik halus ya, memegang, menyentuh dan lain sebagainya. Dan juga keaksaraannya yang diorganisasikan guru dan fokus pada kegiatan matematika, membaca dan menulis. Nah, jadi mempersiapkan anak agar dapat membaca, menulis dan berhitung. Itu untuk sentra persiapan. Sentra ini juga melatih anak untuk mengurutkan, mengklasifikasikan, membuat pola, mengorganisasikan bahan kerja, termasuk juga persiapan membaca, menulis, berhitung tadi ya. Itu medianya atau perlengkapan yang disediakan di sentra persiapan itu biasanya media-media yang berbau-bau matematik sama keaksaraan ya. Keaksaraan itu kemampuan baca, tulis, hitung tadi ya, ke matematika ya, berhitungnya ya, kemampuan mengenal huruf dan lain sebagainya, kemampuan mengenal angka dan lain sebagainya, simbol ya. Nah, itu biasanya ada mozaik, halma, papan geometri, manik-manik untuk anak belajar berhitung. Ada timbangan, belajar mengenai berat ya atau massa. Kemudian ada puzzle, berbagai macam puzzle yang dapat meningkatkan kemampuan aksara dan matematika anak. Ada berbagai macam buku ya yang sudah disediakan, kartu huruf, alat tulis, jepitan ya, gunting, kertas dan lain sebagainya. Ini dipersiapkan untuk anak agar dapat belajar ya meningkatkan kemampuan keaksaraan dan juga matematikanya. Kemudian yang kedua ada sentra bahan alam. Sentra yang diberikan atau sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan untuk mendukung sensori motornya, kontrol dirinya, sains dan juga sains. Perlengkapannya itu bahan alam dari misalnya yang tersedia di lingkungan anak gitu ya, seperti play-doh, finger painting, kegiatan melukis,
ada misalnya ada beras, biji-bijian, pasir dan air dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sentra main peran atau role playing ya. Di sini dikatakan ada dua, main peran atau role playing itu secara makro dan mikro. Nah, itu ada bedanya ya teman-teman, makro dan mikro di sini. Jadi peran anak itu apa sih? Sentra secara umum ya, sentra main peran ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan pengertian mereka tentang dunia sekitarnya. Kemampuan berbahasa, keterampilan mengambil sudut pandang, dan empati melalui memerankan secara langsung. Nah, ini bedanya. Kalau yang makro itu memerankan secara langsung, seperti dokter tadi ya, memerankan dirinya sebagai penjual dan pembeli. Nah, sedangkan ya untuk main peran yang mikro itu anak ya memerankan atau mendalangkan suatu alat permainan yang berukuran kecil. Jadi seperti boneka, patung-patung ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk perlengkapannya itu bisa alat dan bahan rumah tangga. Jadi misalnya anak berperan sebagai ibu rumah tangga, jadi kita sediakan alat dan bahan rumah tangga. Apa saja yang ingin diperankan anak itu disediakan. Kemudian ada alat dan bahan keprofesian tadi ya, misalnya guru, misalnya anak diberikan berperan sebagai guru, maka media-media atau alat-alat yang berbau-bau guru ya itu disediakan. Kemudian boneka ya yang tadi untuk role playing mikro ya. Kemudian ada rumah-rumahan, mobil-mobilan, pohon, perahu, pesawat, dan lain sebagainya yang bisa disediakan. Masih banyak ya teman-teman. Ini hanya beberapa. Kalau disebutkan satu-satu ya mungkin akan menghabiskan waktu kita ya. Dan materi kita masih banyak. Dan kemudian ada sentra balok ya. Sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sistematika berpikir dengan menggunakan media pembangunan terstruktur. Jadi meningkatkan kemampuan berpikir anak, bagaimana ia menyelesaikan masalah atau membangun suatu apa, dia mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk menyusun balok-balok. Tujuannya ya untuk meningkatkan kemampuan konstruksi, membangun ya secara mandiri maupun kelompok. Melatih anak agar mampu membuat rencana apa sih yang akan dibuat, bagaimana agar baloknya tidak jatuh ya, bagaimana agar bangunannya kokoh dan lain sebagainya. Adapun perlengkapannya ya di sentra balok ini bisa menggunakan balok yang bermacam-macam ya, berbagai bentuk, berbagai warna, berbagai ukuran. Itu disediakan sekitar 100 sampai 200 balok. Peralatan pendukung lainnya seperti mainan mini seperti orang-orangan ya yang patung-patung kecil itu. Kemudian ada kendaraan, mobil, motor, ada perahu, ada pesawat dan lain sebagainya. Ada hewan-hewan ya, kemudian ada pohon-pohon, rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Itu yang digunakan saat anak bermain sentra balok. Kemudian yang kelima ada sentra iman dan takwa atau disingkat dengan IMTAK, yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan agama, membangun konsep Al-Quran dan hadis. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan anak melalui pembiasaan sehari-hari maupun dari kegiatan main di sentranya. Perlengkapannya apa saja di IMTAK ini ya, di sentra IMTAK ini misalnya peralatan sholat ya, Al-Quran maupun Iqra ya, ada puzzle Ka'bah misalnya, ada puzzle sholat, ada puzzle wudhu, ada puzzle haji ataupun main lainnya ya. Alat-alat menggambar ya, bisa anak membuat kaligrafi, belajar kaligrafi ya, alif, huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan mengecap dengan stempel, jadi disediakan stempel-stempel huruf hijaiyah.
Begitu ya. Kemudian ada sentra seni dan kreativitas yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya menggunakan dan berinteraksi dengan berbagai alat dan berbahan seni. Jadi menciptakan sesuatu ya, berkreativitas, berkarya. Nah, di situ untuk peralatannya misalnya kain perca. Misalnya anak diajak untuk membuat apa ya, yang simpel-simpel aja lah untuk anak usia dini ya, dari kain perca. Nanti bisa dicari, digali sendiri. Macam-macam benang. Nah, ada benang wol ya, supaya ini ya, kalau benang yang jahit itu terlalu ini ya, mungkin agak tajam ya kalau menurut saya itu. Jadi bisa menggunakan benang wol ya. Kemudian bahan-bahan bekas, ya misalnya karton, kardus, botol, plastik dan lain sebagainya. Juga kita sediakan cat air ataupun cat-cat sejenisnya ya untuk anak menggambar dan lain sebagainya. Kemudian ada pewarna ya, sama ya. Menyediakan origami dan juga kertas krep dan lain-lain. Masih banyak lagi ya peralatan yang dapat kita sediakan. Selanjutnya ada sentra musik dan budaya. Sentra yang mengajak anak untuk bermain musik, mengajarkan anak untuk seni tari, menyanyi, bertepuk tangan, membuat komposisi nada, ya yang berbau-bau musik ya. Kemudian yang untuk budaya bisa tari ya yang tadi, kemudian mengenalkan pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Perlengkapannya bisa alat-alat musik, kemudian sound system atau speaker ya, stiker atau poster, wayang, rumah-rumahan ibadah dan lain sebagainya. Nah, adapun kelebihan ya pendekatan dari pembelajaran BCCT ini, yang pertama itu manajemen proses pembelajaran mengajarnya itu sudah teratur atau sudah dimanajemen dengan baik ya. Kemudian kedisiplinan guru dalam bersikap baik dan berkata. Jadi guru sudah terbiasa ya, sehingga dia bisa melatih dirinya untuk bersikap baik, berkata, disiplin ya. Karena sudah ada terjadwal atau kurikulumnya sudah baku. Jadi guru sudah terbiasa ya. Kemudian program belajar yang disusun sesuai dengan aspek perkembangan anak. Jadi kelebihannya itu program belajar ini dapat meningkatkan aspek perkembangan anak ya, karena sudah sesuai. Kemudian BCCT ini juga dengan sistem sentranya dalam menyediakan bahan dan alat main harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Dan alat main yang tersedia adalah alat bermain yang edukatif. Itu anak dapat menggunakan alat-alat permainan edukatif. Adanya partisipasi orang tua. Nah, mungkin kita dapat melibatkan orang tua ya, sehingga pembelajaran lebih efektif ya, mungkin sharing ya antara guru dan juga orang tua. Kemudian ada kelebihan yang lain, itu belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Karena anak sudah banyak ya, melihat banyak sentra-sentra alat permainan yang sudah disediakan, sehingga ya anak itu merasa nyaman ya, senang, tertarik, sehingga belajarnya juga lebih efektif katanya itu. Yang ketujuh itu semua kegiatan belajar dikemas dalam bermain sambil belajar. Tidak hanya bermain saja ya, tetapi juga anak belajar di situ. Walaupun anak terkadang tidak tahu dia itu sedang belajar ya. Padahal dia merasa dia sedang bermain. Nah, karena ada pijakan-pijakan yang jelas bersifat tematik. Jadi banyak tema-tema ya yang dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak dan juga kecerdasan kecerdasan majemuk anak.
Adapun kekurangannya ya dari BCCT ini dapat digali ya. Ini beberapa contoh ya, nanti kita diskusikan kembali ya. Pertama, sangat memerlukan tempat yang luas dan sesuai karena menggunakan banyak sentra ya, beberapa sentra. Jadi memerlukan tempat atau kelas yang luas. Yang kedua, laporan perkembangan anak dalam bentuk anekdot atau narasi. Jadi mungkin agak susah ya, menurut guru itu agak susah ketika setiap hari harus mencatat semua anak ya, atau mencatat anak itu dalam anekdot. Kalau anekdot kan mungkin agak lama ya kita membuat kalimat atau paragraf itu karena panjang ya. Mungkin anak si ini telah melakukan dan bisa melakukan, bahkan dapat mengajarkan teman. Nah, itu kan membutuhkan kalimat atau kata-kata yang lumayan rumit ya. Sehingga mungkin menjadi kekurangannya di sini. Kemudian ada diperlukan pendidik yang profesional ya, karena dia menggunakan model pembelajaran sentra ya, maka dia harus ini bisa mengendalikan kelas, bisa mengatur pijakan-pijakan itu ya, harus profesional. Berbeda dengan klasikal. Itu harus profesional pendidiknya. Memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Nah, karena ini ya, jika kita menggunakan banyak sentra ya maka membutuhkan sarana dan prasarana yang juga banyak. Kemudian yang kelima, memerlukan sejumlah guru sentra. Nah, jadi di sini bisa ya mendatangkan guru lain, atau satu kelas itu bisa memiliki beberapa guru ya yang mengontrol ya di berbagai sentra yang dibutuhkan. Kemudian memerlukan waktu yang lama ya, karena anak setelah bermain sentra itu ya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya itu. Kemudian ada keterbatasan ruang akan mempengaruhi dalam penataan lingkungan main. Nah, jika kelasnya sempit ya, maka susah guru untuk menatanya, supaya bagaimana agar kelas itu tidak hanya penuh dengan mainan ya, tetapi juga anak itu bisa berlari ke sana ke sini ya, belajar, berinteraksi, bersosialisasi. Itu akan susah ya. Itu kekurangannya. Namun ya, apabila ini ruangannya luas ya, maka itu sangat mudah ya. Mungkin gurunya sudah biasa ini, katanya mudah ini karena ruangannya cukup besar, sehingga dibutuhkan sekolah atau kelas yang cukup besar yang dapat menampung beberapa sentra dan anak. Nah, ini contoh-contohnya ya. Pembelajaran sentra itu sudah dipersiapkan segala macam yang dibutuhkan ya. Misalnya anak bermain ini ya secara individu, membuat sains, percobaan, belajar matematik ya, memasak tadi. Kemudian ini gambar-gambar pijakan atau scaffolding saat melingkar ini bersama guru ya. Ini kegiatan tadi yang sudah kita lihat ya, anak distimulasi untuk bertanya, menjawab, mengungkapkan ide, gagasan ya. Nah, di sini anak bermain balok. Kita lihat banyak sekali berbagai macam balok, berbagai macam media. Gitu ya. Anak belajar sendiri. Bersama-sama juga dengan temannya. Oke. Nah, juga ya ada yang perlu diketahui pula ya, bahwa penerapan metode pembelajaran BCCT ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan dapat dimodifikasi atau diubah ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di TK di Indonesia, sepanjang tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Oke, berakhir sudah ya materi kita ya, yang sangat panjang ini ya, mohon maaf karena ya memang kita harus mengupas materi ini ya memang dari sedalam-dalamnya agar kita tidak salah kaprah ya, tidak
terjerumus ya. Mulai dari sejarah dan lain sebagainya itu kita harus pelajari. Nanti saya bisa ya mengirimkan video pembelajaran dari YouTube ya tentang model pembelajaran BCCT ini atau sentra ya. Nanti saya kirim di grup. Kemudian nanti video ini akan saya share di Telegram atau bisa di Drive ya. Nanti bisa tonton, teman-teman semuanya bisa nonton ya. Jangan lupa ya, harus ditonton dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang di skip-skip. Ya, harus dipahami banget karena model pembelajaran ini ya merupakan awalnya ya. Tercetusnya ada model pembelajaran sentra di PAUD. Itu dimulainya dari BCCT ini, dari Amerika Serikat. Baik, marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, nanti kita diskusi di WhatsApp group ya. Saya harapkan ya, teman-teman semuanya aktif, lebih aktif lagi. Karena nanti ya, keaktifan teman-teman itu saya akan sampaikan kepada Ibu Bunda Evi ya. Saya di sini sebentar menggantikan Ibu Bunda Evi ya, karena ini juga merupakan tugas ya, sehingga saya juga selain mengajar teman-teman juga memberikan penilaian dan evaluasi bagi diri saya sendiri. Dan oh ya, satu lagi teman-teman, nanti saya akan berikan kuis ya untuk teman-teman ya nanti pada saat diskusi ya. Saya hanya memerlukan beberapa menit, ya mungkin 5 menit lah untuk teman-teman menjawab 10 soal ya tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kenapa saya buat kuis? Ya biar saya tahu dong apakah pembelajaran ini dapat tersampaikan, apakah dapat diterima oleh teman-teman. Nanti ternyata wah, saya sudah payah-payah membuat video pembelajar, ternyata teman-teman nggak tonton, nggak paham gitu ya. Jadi saya ingin menguji kemampuan teman-teman. Dan ini merupakan tugas individu ya, jangan saling ada kecurangan ya, jangan saling ada mencontek. Nah, kerjakan dengan sesuai kemampuan Anda ya, sesuai pengetahuan Anda. Kerjakanlah secara jujur ya. Kalau bisa ya jangan cari di Google ya. Kalau bisa. Karena ini juga bulan puasa ya. Marilah kita mengumpulkan banyak pahala, jangan mengumpulkan banyak dosa. Oke. Sampai bertemu di diskusi kita di WhatsApp group ya. Semoga semuanya aktif dalam bertanya, menjawab. Saya harapkan semua mahasiswa bisa bertanya. Semua mahasiswa bisa menjawab. Oke, karena itu masuk penilaian nanti ya. Saya akan nilai keaktifan dan kehadiran teman-teman itu dari bertanya dan menjawab. Begitu. Oke. Saya akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.